Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sahrul. Di sini saya akan mengkaji terkait dengan materi ilmu kimia, khususnya dalam ranah akademik. Di sini saya akan mengkaji tentang osmosis dan tekanan osmotik. Oleh saya sendiri itu Sahrul. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa mungkin teman-teman yang bergelut dalam bidang ilmu sains dan teknologi, khususnya dalam bidang kimia, itu tidak asing dengan yang namanya osmosis. Jadi, osmosis itu merupakan suatu peristiwa difusi atau perpindahan dari suatu pelarut ke larutan yang lebih encer atau pelarut murni ke pelarut yang lebih pekat. Ya, melalui yang namanya membran semipermeabel yang hanya dapat ditembus oleh pelarut tersebut. Artinya, membran di sini yang bertindak sebagai agen penghubung dari suatu larutan pelarut ke suatu larutan, yang mana pelarut tersebut molekul-molekulnya hanya bisa menembus membran tersebut. Jadi, molekul pelarut akan melewati membran semipermeabel ya dari larutan yang konsentrasinya itu lebih rendah menuju ke yang pekat. Nah, perpindahan di sini harus mencapai yang namanya kesetimbangan, artinya konsentrasi antara suatu larutan yang satu dengan yang satunya itu sama atau sistem dengan lingkungannya ya, karena kan ini istilahnya pelarut yang akan masuk ke larutan dari yang rendah ke tinggi itu kan dari lingkungan ke sistem. Jadi ketika terjadi persamaan konsentrasi antara kedua larutan ini itu disebut dengan titik kesetimbangan. Kemudian ada jenis-jenis larutan dalam osmosis. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa ada 3 jenis larutan dalam peristiwa osmosis. Yang pertama yang kita kenal itu adalah larutan hypertonik. Larutan hipertonik itu merupakan suatu larutan yang mempunyai konsentrasi terlarutnya yang tinggi. Jadi, ketika suatu larutan yang mempunyai konsentrasi di dalamnya itu kan ini kan saya ambil contoh, misalnya dalam suatu larutan itu konsentrasi zat pelarutnya itu yang lebih tinggi dibanding pelarutnya, maka larutan tersebut akan mengalami namanya proses hypertonik. Sedangkan untuk yang kedua itu larutan hipotonik, artinya larutan dengan konsentrasi terlarut yang lebih rendah, artinya kan dalam suatu larutan itu ada dua komponennya, itu zat terlarut dan pelarut. Ketika zat terlarutnya ini memiliki konsentrasi yang lebih rendah dibanding pelarut, maka larutan tersebut disebut dengan larutan hipotonik. Kemudian yang ketiga itu ada yang kita kenal dengan larutan isotonik. Artinya, kedua larutan ini mempunyai konsentrasi terlarut yang sama, artinya di dalam suatu wadah ya yang terdapat dalam suatu larutan itu konsentrasi zat terlarut dan pelarutnya itu sama, sehingga bisa dikatakan bahwa larutan ini termasuk larutan isotonik. Selanjutnya itu dalam proses osmosis itu molekul pelarut ini akan berpindah dari larutan yang konsentrasinya lebih rendah menuju ke yang lebih pekat. Berarti molekul-molekul ini berpindah dari proses hipotonik yang konsentrasinya rendah ke larutan yang konsentrasinya tinggi atau hipertonik. Inilah yang disebut dengan proses osmosis, seperti itu. Nah, selanjutnya itu tekanan osmotik. Jadi ini kan kita sudah membahas tadi tentang osmosis, sedangkan di sini kita ingin lihat bagaimana sebenarnya tekanan osmotik. Jadi, tekanan osmotik itu merupakan suatu tekanan hidrostatik yang terbentuk dalam larutan yang lebih pekat saat proses osmosis terjadi. Artinya, ada tekanan-tekanan cairan atau tekanan dalam suatu larutan yang terbentuk ketika larutan ini istilahnya pelarut yang dari konsentrasi yang rendah menuju ke konsentrasi tinggi. Nah, inilah yang menyebabkan terjadi proses penekanan dari molekul-molekul yang ada pada larutan tersebut sehingga dikenal dengan nama tekanan osmotik. Nah, tekanan osmotik inilah yang kemudian akan mempertahankan kesetimbangan ya antara suatu larutan dengan pelarut murninya yang dipisahkan oleh suatu membran yang namanya membran semipermeabel. Nah, tekanan osmotik ini adalah tekanan yang diperlukan sebenarnya untuk menghentikan osmosis. Karena apabila tidak ada tekanan ini, maka proses osmosis itu akan terus-menerus terjadi sehingga bisa saja kesetimbangan yang diperoleh dari kedua buah larutan ini akan tidak terjadi yang namanya sinkronisasi. Sehingga ketika tekanan osmotik ini istilahnya berpengaruh dalam suatu larutan, maka akan menyebabkan yang namanya sistem sifat koligatif dari suatu larutan. Nanti akan kita kaji selanjutnya.
Nah, di sini ada proses terjadinya osmosis ya. Jadi semisal di bejana A, kita lihat di sini bejana A ya, ini bejana A. Di sini bejana A, keadaan awalnya kan ada larutan. Nah, sedangkan ini kan dipisahkan oleh membran ya. Kemudian ini adalah pelarutnya atau airnya di dalam suatu larutan ini, maka keadaan ini dipisahkan oleh yang namanya membran ya. Ini merupakan keadaan awalnya. Nah, kemudian ketika yang namanya terjadi proses osmosis, maka di sini kan pelarut ini yang awalnya kan istilahnya memiliki konsentrasi yang lebih tinggi atau volume yang lebih tinggi akan menurun, sedangkan yang pekat di sini akan mengalami kenaikan seperti itu. Ini kan ada kenaikan ya, kenaikan volume untuk larutannya karena ada peristiwa perpindahan dari suatu pelarut ke larutan yang memiliki konsentrasi lebih tinggi. Nah, ini kan menyebabkan adanya peningkatan volume pada tabung B. Sedangkan pada posisi C, apabila diberikan suatu bebannya atau piston, maka larutan tersebut akan kembali keluar ke sini, terpisah melalui membran semipermeabel dan akan membentuk suatu pelarut lagi seperti ini. Jadi, apabila dilakukan yang namanya tekanan balik, maka untuk mencegah yang namanya proses osmosis secara terus-menerus, maka dibutuhkan suatu tekanan osmotik larutan. Jadi ini kita memerlukan yang namanya suatu pistonnya atau beban untuk istilahnya menghentikan proses osmosis karena di sini kan titik istilahnya titik yang kemudian menjadi jalur ya seperti itu. Nah, di sini selanjutnya itu terkait dengan perhitungan tekanan osmotik. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa perhitungan tekanan osmotik itu dapat dirumuskan pada beberapa di sini koefisien ya, koefisien ada V itu biasa disimbolkan V di sini disimbolkan dengan tekanan osmotik dengan satuan ATM atau PA, kemudian ini adalah volume, kemudian N itu adalah mol zat terlarutnya, R itu adalah ketetapan dari istilahnya gas ya, itu 0,082, kemudian T itu adalah suhunya. Ketika kita runutkan itu kan bisa menjadi V sama dengan M R kali T, di mana M itu adalah molaritas, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat contoh soal ya. Jadi, ketika kita ingin runutkan ke dalam contoh soal, di sini bisa teman-teman lihat bahwa contoh soal yang pertama itu berapa tekanan osmotik suatu larutan naftalen atau C10H8 dalam benzen jika mengandung 10 gram naftalen per 1 liter larutan jika suhu larutannya itu adalah 15%, 15 derajat. Nah, di sini kita lihat pembahasannya bahwa kita harus menentukan yang pertama mol dari naftalen. Jadi mol naftalen itu kan rumusnya adalah rumus mol itu massa per mr. Kita tahu massanya tadi adalah 10. Di sini ada 10 ya, 10 gram naftalen. Nah, di sini mr-nya itu adalah 128 sehingga didapatkan mol dari naftalen. Ini adalah 0,081. Nah, kemudian kita tentukan yang namanya kemolarannya atau molaritasnya menggunakan persamaan sebelumnya. M sama dengan N per V. Kita tahu bahwa molnya sudah kita dapat di atas, maka kita masukkan dalam persamaan yaitu 0,781 per 1 liter karena tadi soalnya adalah dalam 1 liter ya larutannya. Kemudian didapatkanlah nilai M-nya itu 0,07181 mol per liter. Nah, untuk menentukan tekanan osmotiknya, maka kita masukkan dalam persamaan ya, sesuai dengan istilahnya persamaan sebelumnya yang ini ya. Kita masukkan persamaannya, maka didapatkanlah nilai nanti 1,8 atm. Jadi tekanan osmotik yang terdapat dalam suatu larutan naftalin yang mengandung benzen sebesar 1,85 atm. Seperti itu. Ya, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada koreksi dari teman-teman, saya persilahkan. Terima kasih telah menonton. Salam kimiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.